Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin mengaturkan banyak terima kasih pada panitia untuk menyertakan saya pada diskusi ini. Ya, satu kesempatan yang saya agak bingung gitu ya. Saya merasa punya sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya merasa tidak punya cukup kompetensi untuk menyampaikan sesuatu dalam forum ini. Tapi saya pikir ini penting sekali untuk dilewatkan. Nah, yang lain adalah ternyata acaranya di sini gitu. Tempat yang menurut saya istimewa, jadi mohon maaf agak nyelimur sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh almarhum Ibu Tuti. Saya sampai sekarang masih belum tahu alasannya apa. Tapi beliau menghabiskan waktu berjam-jam ngobrol dengan saya, masalah macam-macam di rumah beliau. Salah satunya adalah peran sains pada masalah kemanusiaan. Bahkan beliau menunjukkan bahwa beliau banyak baca buku-buku sains termasuk buku Stephen Hawking yang terkini pada saat itu. Jadi ya saintis itu memang nggak boleh ada di dunianya sendiri walaupun topik pekerjaannya bisa sangat-sangat berbeda. Detach dari kehidupan yang sehari-hari, apalagi saya gitu ngurusin evolusi galaksi, apa hubungannya gitu sama kemaslahatan hidup manusia. Tapi mungkin dari sini saya boleh masuk. Astronomi itu satu bidang studi yang awalnya adalah mengkhususkan diri pada objek-objek langit, bintang-bintang, rasi-rasi bintang, dan pada awal sekali dia hadir untuk perannya sebagai penera waktu dan memberi orientasi spasial. Jadi penera temporal, jadi ini waktu kapan, dan sebelum ada bulan Januari, Februari, dan seterusnya itu, bulan apapun juga, tahun apapun juga yang kita gunakan, orang sudah mengkorelasikan keajekan hadirnya rasi-rasi bintang di langit dengan musim di bumi. Bintang ini muncul, rasi bintang ini setinggi itu pada suatu malam, coba aja sebentar lagi musim hujan akan mulai gitu ya. Dan tidak ada yang seajek benda langit. Di bumi itu orang tahu semuanya berubah. Jadi apa yang mau dijadikan patokan kalau segala sesuatunya berubah? Ternyata benda-benda langit ini begitu. Jadi para petani dimanapun juga sudah menjadikan keteraturan langit sebagai salah satu penunjuk waktu, kerutinan, siklik gitu. Nah, yang lain adalah tadi orientasi spasial. Nah, orientasi spasial nih untuk kita yang ada di dunia yang kepulauan ini, lebih banyak orang bergerak, bermigrasi lewat laut. Nah, buat itu apa yang jadi patokan? Apalagi kalau nggak bintang. Jadi kalau di timur sana mereka mau ke pulau mana yang dilihat, kalau dari Pulau Timor ke Pulau Sabu, lihatnya bintang itu misalnya. Lihat mau ke pulau yang lain, lihatnya bintang yang lain. Jadi langit itu sesuatu yang sudah menjadi mendarah daging karena memang sangat diperlukan. Nah, dalam astronomi yang modern, ketika orang sudah bisa punya kesempatan untuk menjelajah tempat yang lain, tidak pergi sendiri tapi kirim-kirim wahana begitu ya, orang jadi bisa lihat planet yang lain bagaimana. Dan dari situlah mereka mengambil suatu pelajaran yang sangat-sangat reflektif. Ternyata bumi itu istimewa banget. Nggak ada tempat yang lain seperti bumi. Apalagi untuk menjadikannya sebagai tempat hidup bersama.
Nah, selain daripada itu tentu pelajaran yang lain yaitu geologi juga bertumbuh dan melihat bumi sendiri sebagai objek yang hadir tidak serta-merta menjadi begini, tapi lewat proses yang makan waktu miliaran tahun begitu. Nah, tentu manusia belum hidup selama itu, tetapi dari pelajaran fosil-fosil dan lain sebagainya, kita mendapatkan petunjuk bahwa bumi memang nggak dari awal seperti ini. Bahwa dia menjadi terisi, bisa mendukung kehidupan, itu tuh baru-baru aja. Nah, yang menarik lagi adalah tadi, bagaimana manusia ketika hidupnya itu semakin kompleks, banyak sekali keperluan yang dia harus penuhi dari alam. Dia menyadari bahwa alam itu sangat-sangat resourceful ya, sumber hidup yang luar biasa. Tapi juga menyadari bahwa tadi yang siklik tadi, bumi itu nggak selalu tampil begini sepanjang tahun. Kita yang ada di Katulistiwa itu nggak terlalu berubah ya per tahun, tapi rekan-rekan kita yang ada di sangat utara atau sangat selatan merasakan perubahan musim. Ada saat-saat di mana bumi itu tertutup oleh es, oleh salju, orang nggak bisa cari makanan gitu kan. Jadi mereka rawat betul apa yang bisa menjadi sumber daya supaya kehidupan bisa tetap berlangsung. Nah, dari situlah kalau kita lihat bagaimana masyarakat tradisional mengupayakan sekali perawatan itu. Mengingat betul bagaimana bumi itu perlu dipulihkan. Dia nggak serta-merta terus-menerus bisa menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, dalam kehidupan yang sudah modern ini, di mana manusia sudah sangat didukung oleh teknologi, mereka pikir, atau kita pikir, kenapa saya selalu bilang mereka seolah-olah saya nggak terlibat, kita pikir teknologi bisa mengatur supaya segala sesuatu yang kita inginkan bisa dipenuhi begitu. Jadi tempat-tempat yang dari dulu orang pikir tidak sebaiknya manusia hidup di situ karena lahannya terlalu miring atau lahannya tidak cukup ajak atau tidak ada cukup air atau terlalu banyak air dan sebagainya, manusia hindari untuk tinggal di situ. Tapi manusianya makin banyak, teknologi makin canggih, jadi orang pikir teknologi bisa handle semua challenges tersebut begitu. Tetapi yang orang lupa adalah bahwa bumi tetap perlu waktu untuk pemulihan. Dan itu teknologi seringkali nggak bisa handle. Jadi bencana-bencana yang belakangan ini semakin sering kita dengar, kita alami, adalah salah satu dari bentuk kelayanan kita dalam menjaga relasi sebab akibat tersebut. Nah, jadi yang ingin saya barangkali tawarkan di dalam pertemuan ini adalah mengingatkan kita pada relasi-relasi kausal tersebut sebagai kemampuan berpikir logis yang semua mesti punya. Yang mana kita sekali lagi diingatkan bahwa manusia itu ya mau nggak mau untuk sementara kita belum terlalu banyak mengeksplorasi semesta, ya makhluk hidup yang paling cerdas, yang paling berkemampuan untuk segala sesuatu termasuk mengubah. Oleh karenanya kita punya tanggung jawab yang paling besar juga gitu. Kita kan nggak bisa minta, katanya lumba-lumba cerdas, tapi kan kita nggak bisa minta tolong lumba-lumba untuk jaga hutan kita kan, untuk even jaga lautnya di mana mereka berhabitat juga nggak bisa. Kita yang punya tanggung jawab karena kita yang punya kesadaran nurani dan juga teknologi tadi begitu. Semuanya lalu bergantung pada manusia. Nah, kembali merujuk ke manusia sendiri,
terutama di dalam sistem di mana kita berada, suatu sistem ketatanegaraan, relasi dengan negara-negara lain. Apapun menurut saya, apapun regulasi yang ada, sebaik apa, sejatinya penjaga dari bumi ini, Ibu Pertiwi ini adalah warganya. Kita mau punya pemerintah atau siapapun, dewan-dewan sekeren apapun, kalau tidak masyarakatnya yang paham apa yang terjadi, kalau bukan masyarakatnya yang punya kekuatan, kemampuan rational thinking dan empati yang berdasarkan dari rational thinking tadi, akan susah untuk tembus itu. Karena semua pasti punya kepentingan. Dan kepentingan-kepentingan yang seringkali hanya sesaat, yang tadi Pak Emil bilang, beliau sungguh upset kalau kita dengar dari nadanya begitu kan. Karena puluhan tahun beliau coba nyiapkan, beliau tahu betul itu. Bahwa negara ini secara resource kaya sekali, dia bisa hidupi sendiri segala sesuatunya dengan apa yang dimiliki, tapi mismanagement yang luar biasa membuat kita jadi nggak pernah mentas begitu ya. Nah, jadi saya pikir kalau kita pingin bukan hanya kita tidak lagi mengalami bencana-bencana yang luar biasa ini, tetapi lebih dari itu kita mentas gitu, adalah ya warga negaranya yang mesti bangun, warga negaranya yang mesti sadar bahwa kita perlu punya kemampuan rational thinking yang kuat. Dan itu mesti beyond politics, beyond kepentingan-kepentingan yang sesaat. Karena sekali lagi, sejatinya penjaga Ibu Pertiwi, penjaga negara dan bangsa adalah warganya. Mungkin itu dari saya, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore. Izinkan saya mulai dengan puisi ya. Jadi saya menulis puisi ini di bulan Juni 2021. Dan semalam ketika sedang mikir saya ngomong apa gitu ya. Orang serangga kok ngomong di sini ngomong apa. Jadi saya menemukan tulisan lama, jadi izinkan saya membaca. Judulnya Terenggut. Tanpa kata dia datang, merenggut. Tanpa kata dia pergi, merenggut, terenggut. Harapan, cinta, dan kehidupan telah terenggut dari jiwa. Apakah yang tersisa dari diri ini ketika cinta, harapan, dan kehidupan direnggut? Apakah yang tersisa dari jiwa ini ketika keheningan datang menggayut dan menggayut, menari di antara pusaran kehidupan, dan menggayut, dan merenggut, terenggut. Jiwa, cinta, dan kehidupan. Laksana kematian dalam kehidupan. Mati. Adakah kematian abadi dalam kehidupan? Adakah kehidupan dalam kematian yang abadi? Terenggut, merenggut, menggayut, mati. Juni 2021. Puisi ini aku tulis hampir 4 tahun yang lalu, ketika jiwaku sedang menangis dan sedih. Anakku Dana meninggal pada 15 Agustus 2018. Dan aku menemukan tulisan ini dan aku tidak menyangka bahwa puisi ini ternyata sekarang sangat relevan dengan kejadian-kejadian yang melanda negeri ini. Indonesia sedang berduka, semua sedang berduka. Hutan kita, ibu kita,
Kita tahu hutan adalah ekosistem yang kompleks. Di sana ada biodiversity, keanekaragaman hayati, yang menjadi sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber kehidupan. Di sana ada proses-proses jasa ekosistem yang menyebabkan kehidupan di bumi ini terus berjalan. Mengatur siklus air, siklus hara, memberikan jasa ekosistem seperti penyerbuk, menjadi pusat keberadaan penyerbuk yang bertanggung jawab pada keberhasilan pertanian dan pangan kita. Di hutan ada cultural diversity, keragaman budaya. Hutan tidak kosong, karena interaksi antara manusia dan hutan sudah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Di dalam hutan ada biocultural diversity, biokultural, keanekaragaman biokultural. Tempat manusia belajar tentang alam, tempat manusia mendapatkan sumber inspirasi, tempat manusia belajar dan menguak rahasia kehidupan. Bagi saya, seorang perempuan, saya melihat hutan itu bukan hanya dari sisi bagaimana memanfaatkan hutan untuk kepentingan manusia, tetapi juga bagaimana hutan dengan segala kompleksitasnya menjadi fondasi kehidupan bersama bagi manusia dan non-manusia. Janganlah hutan itu disimplifikasi dan disederhanakan perannya menjadi penghasil devisa jangka pendek semata. Hutan itu kompleks. Di sana banyak serangga, bakteri, virus, jamur, dan below ground biodiversity yang kita belum tahu manfaatnya apa. Masih banyak yang tidak kita ketahui, yang mungkin justru menjadi solusi bagi krisis iklim dan permasalahan kehidupan. Kalau kita lihat jangka waktu keberadaan kita di bumi, manusia itu baru ada 250.000 tahun yang lalu. Sekitar 200-300 ribu tahun yang lalu. Bumi ini sudah 4,5 miliar tahun. Dan ketika bumi ini ada, atmosfernya tuh penuh dengan karbon dioksida, metan, dan sebagainya. Dan ketika satu organisme kecil yang disebut cyanobacteria muncul sekitar 3 miliar, 2,5 miliar tahun yang lalu. Dan cyanobacteria ini memanfaatkan CO2, mengubahnya menjadi oksigen. Atmosfer bumi itu kemudian berubah menjadi oxygenated. Itu terjadi 2,8 miliar tahun yang lalu. Jadi proses evolusi yang sudah lama, kemudian pelan-pelan muncullah lichen, ya, dan kemudian muncul bakteri, virus yang lain, dan tumbuhan. Fast forward, muncullah Homo sapiens 250.000 tahun yang lalu. Pertanian itu baru ditemukan sekitar 12.000 tahun yang lalu. Dan ketika pertanian muncul, penduduk manusia ini tiba-tiba melesat tinggi. Berkembanglah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kebayang nggak? Pertanian 10.000 tahun yang lalu, 12.000 tahun yang lalu, manusia 200.000 tahun yang lalu, bandingkan dengan bumi 4,5 miliar, oxygenated earth 2,8 miliar tahun, hanya dalam jangka waktu berapa tahun kita hancurkan bumi ini. Apakah kita mau menjadi spesies yang kemudian disalahkan oleh spesies-spesies lain bahwa kita telah menghancurkan bumi? Tadi Mbak Nana sudah mengatakan kita manusia spesies yang dianugerahi otak, perkembangan otak yang luar biasa. Kita punya jiwa. Marilah kita padukan antara kecerdasan intelektual kita dengan rasa dan kecintaan pada bumi untuk menyelamatkan bersama bumi ini. Kita pasti bisa go beyond politics, go beyond kepentingan, dan kita cintai karena bumi ini hanya satu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Damayanti.